Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih dapat berjumpa kembali untuk mengikuti mata pelajaran akidah awal, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi bab yang pertama. Untuk lebih jelasnya kita akan simak ataupun kita akan saksikan penayangan berikut ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Baik, kita akan mulai untuk melanjutkan materi pada kesempatan hari ini, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan mengetahui makna dari taubat. Nah, apa itu taubat? Kita bisa melihat di sini secara bahasa itu at-taubah berasal dari kata tawaba yang bermakna kembali. Dia bertaubat artinya ia kembali dari dosa, berpaling dan menarik diri dari dosa. Taubat adalah kembali kepada Allah dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah Azza wa Jalla. Ini pengertian taubat. Yang berikutnya kita akan lihat makna taubat secara syar'i. Itu bisa juga diartikan dengan meninggalkan dosa karena takut pada Allah, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiat, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalannya. Ini pengertian taubat secara syar'i. Kemudian yang selanjutnya kita akan melihat kembali. Nah, taubat itu mempunyai beberapa persyaratan. Di antara persyaratan taubat itu apa saja? Akan kita mulai satu persatu. Yang pertama adalah hendaknya taubat itu dilakukan dengan ikhlas, yaitu karena Allah Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Ya, ini syarat pertama bila seseorang ingin bertaubat dari perbuatan dosa maupun perbuatan maksiat. Kemudian yang kedua, menyesali serta merasa sedih atas dosa yang pernah dilakukan. Perhatikan, semua orang pasti pernah melakukan perbuatan dosa. Nah,
ketika dia ingat, ketika dia tahu bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang termasuk melanggar apa yang Allah larang, tentu kita harus merasa sedih dan menyesal atas perbuatan yang telah kita lakukan. Ini syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga itu segera berhenti dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Nah, manakala ia melakukan perbuatan dosa dan tahu ternyata ini perbuatan yang tidak dibenarkan, segera hentikan, jangan ditunda-tunda. Ini bagi orang yang ingin bertobat. Mungkin yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut di masa yang akan datang. Jadi ketika kita melakukan perbuatan dosa, itu kita punya niatan yang kuat, itu tidak akan mengulangi kembali perbuatan dosa tersebut di masa yang akan datang. Ini juga termasuk syarat daripada taubat. Kemudian yang selanjutnya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi." Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya, barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya, maka Allah akan menerima taubatnya. Ingat, ketika kita ingin bertobat itu jangan menunda-nunda. Segera saja kita melakukan taubat manakala kita melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena Allah senantiasa masih menerima taubat hambanya sampai ini, sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ini taubat masih dibuka lebar untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah keutamaan taubat. Apa saja keutamaan taubat? Kita akan lihat. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla memerintahkan para hambanya untuk bertaubat dan berjanji akan menerima taubat mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran yang bunyinya, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi, yang artinya, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Surat As-Surah ayat 25. Kemudian yang berikutnya, dia membuka pintu harapan bagi hambanya untuk meraih maaf dan ampunannya. Allah Azza wa Jalla juga memerintahkan agar mereka bersandar pada kemurahan dan kedermawanannya, memohon agar kesalahan-kesalahan digugurkan, aibnya ditutupi, dan agar taubat mereka diterima. Tidak ada yang bisa menolak mereka dari rahmat Allah Azza wa Jalla, dan pintu antara mereka dan Allah pun tidak dikunci. Ini adalah termasuk keutamaan dari taubat. Kemudian yang selanjutnya, sungguh alangkah agung berkah dari istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan istighfar dan taubat, rahmat diturunkan, berkah pada rezeki dilimpahkan, dan kebaikan pun melimpah ruah. Dengan sebab keduanya, maka Allah Azza wa Jalla menganugerahkan harta dan anak turunan, mengampuni dosa, memberikan kekuatan dan kelurusan serta petunjuk. Ya Allah, wahai Zat yang memiliki segala kebutuhan
orang-orang yang memohon, dan yang mengetahui isi hati orang-orang yang diam tak mengutarakan permohonannya. Berilah pada kami taubat yang benar dari sisimu. Berilah pada kami penabah yang sempurna, yang tidak terkontaminasi dengan keraguan, tidak pula ditimpa kekurangan ataupun kelemahan. Demikian untuk pertemuan pada kesempatan hari ini, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.